Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dina Infantri Aritonang dengan NIM 1901011129, Grup E semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Grace L.A. Sihombing M.Com. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian landasan pendidikan, di mana landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau konseptual yang mencakup pendidikan secara keseluruhan. Biasanya dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses perubahan sosial, aliran pelaksanaan hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Dan berikutnya jenis-jenis landasan pendidikan, di mana yang pertama landasan filosofis yang artinya filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan kepada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis pendidikan. Yang selanjutnya landasan sosiologis, di mana kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu atau antara dua generasi yang memungkinkan dari generasi ke generasi berikutnya mengembangkan diri searah dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pada zamannya. Yang selanjutnya landasan kultural. Landasan pendidikan yang ketiga ini adalah pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologis merupakan salah satu landasan yang terpenting dalam pendidikan. Memahami peserta didik dari aspek psikologis merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Yang selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi, di mana pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang erat. Yang keenam, landasan yuridis. Landasan pendidikan yang terakhir ini adalah sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan berkait dengan undang-undang. Berikutnya, asas Tut Wuri Handayani, di mana asas Tut Wuri Handayani yang terkini menjadi semboyan, yang salah satunya dari asas 1992, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan pada 3 Juli 1922. Ketujuh asas Perguruan Nasional Taman Siswa yang merupakan asas perjuangan untuk menghadapi perintah kolonial Belanda sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Ketujuh asas tersebut yaitu yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Yang kedua, bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir batin dan memerdekakan diri. Yang selanjutnya, bahwa pengajaran harus berdasarkan dari kebudayaan dan kebangsaan sendiri, di mana di sini kita sebagai guru harus melihat kebudayaan atau masyarakat, bagaimana kita harus mengajarkan apa yang harus kita ajarkan. Yang selanjutnya, pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau pada seluruh rakyat, di mana kita mengajarkan mahasiswa kita atau anak didik kita, mengajarkan sampai dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat, tidak tertentu. Yang selanjutnya, bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan diri dan menolak bantuan dari orang lain atau dari siapapun yang mengingat bahwa baik berupa ikatan lahir maupun batin, di mana kita memerdekakan diri harus sepenuhnya diusahakan oleh diri sendiri, tidak memperankan oleh orang lain. Yang selanjutnya, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan diri sendiri, maka mutlak harus membelanjai diri sendiri dengan segala usaha yang dilakukannya. Yang selanjutnya, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya
keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan kebahagiaan anak-anak. Asas Tut Wuri Handayani merupakan inti dari asas pertama dalam asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri. Baiklah, yang asas Tut Wuri Handayani merupakan inti dari asas pertama dalam asas 1992 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, hakikat pendidikan sepanjang hayat, di mana belajar sepanjang hayat dan yaitu lifelong learning dan pendidikan sepanjang hayat di dalam kehidupan manusia disebabkan oleh munculnya kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan yang terus bertumbuh dan berkembang sepanjang alur kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang hayat memberikan arah sehingga pendidikan luar sekolah dikembangkan oleh atas prinsip-prinsip pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan berakhir apabila manusia meninggalkan dunia fana. Yang kedua, pendidikan sepanjang hayat merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik untuk merencanakan atau melakukan kegiatan belajar. Di mana pendidikan sepanjang hayat motivasi bagi anak didik kita untuk merencanakan atau melakukan kegiatan belajar. Kita sebagai guru harus memotivasi anak didik kita. Yang selanjutnya, kegiatan belajar ditujukan untuk memperbaharui dan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki. Di mana kita harus mengajarkan anak kita untuk memperbaharui dirinya, meningkatkan pengetahuannya, dan meningkatkan sikap, di mana sikap yang sebelumnya kurang mempunyai sikap, di sini kita harus mengajarkan anak didik kita harus mempunyai sikap. Yang selanjutnya, perolehan pendidikan merupakan prasyarat bagi perkembangan kehidupan manusia. Dan yang keenam, pendidikan luar sekolah mengakui eksistensi dan pentingnya pendidikan sekolah serta dapat menerima pengaruh dari pendidikan sekolah, di mana pendidikan luar sekolah mengakui eksistensi pentingnya pendidikan sekolah dan menerima pengaruh dan pendidikan luar sekolah. Tujuan pendidikan sepanjang hayat ini adalah untuk perubahan dan tercapainya kepuasan setiap orang yang melakukannya, di mana kita sebagai guru harus tercapai kepuasan agar anak didik kita mampu apa yang kita ajarkan. Fungsi pendidikan sepanjang hayat ini sebagai kekuatan motivasi bagi peserta didik agar dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dari dirinya sendiri dengan cara berpikir dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Yang selanjutnya, asas kemandirian belajar, yang artinya kemandirian dalam belajar adalah suatu perubahan dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas belajar dengan cara mandiri atas dasar motivasinya sendiri dan merupakan hasil dari pengetahuan dan latihan diri sendiri tanpa tergantung pada orang lain, menguasai suatu materi tertentu hingga bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dimana kita harus merubah atau kita sendiri seseorang untuk melakukan aktivitas belajar dengan memotivasi diri kita sendiri, dan hasil dari pengalaman dan latihan diri sendiri tidak tergantung terhadap orang lain, atau kita harus menguasai suatu materi tertentu sehingga kita bisa dipakai untuk memecahkan masalah yang kita hadapi atau masalah yang anak didik kita hadapi. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian dalam belajar, yaitu kemandirian dalam belajar pada umumnya banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal, di mana faktor yang berasal dari luar diri pelajar.
Faktor ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu faktor non-sosial yang dimaksud yang termasuk dalam faktor ini sangat berjumlah, yakni meliputi faktor-faktor yang berasal dari luar selain manusia, misalnya kedaulatan udara, suhu. Dan yang kedua, faktor-faktor sosial, di mana yang dimaksud dengan faktor sosial adalah faktor manusia atau sesama manusia, baik manusia itu hadir atau ada maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan jadi tidak langsung hadir. Kehadiran orang lain pada waktu seseorang sedang belajar banyak sekali mengganggu belajar. Yang kedua, faktor internal. Faktor ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, keadaan tonus jasmani pada umumnya, yaitu keadaan fungsi jasmani tertentu. Yang dimaksud di sini adalah kurang berfungsinya indera seseorang, yang inderanya atau salah satunya akan berpengaruh dalam kegiatan belajar, di mana kita sebagai guru kita harus melihat anak didik kita, di mana faktor setiap orang pasti berbeda-beda. Jikalau anak didik kita mempunyai faktor inderanya kurang, salah satunya berpengaruh dalam kegiatan belajar, kita harus memberikan saran bagaimana kita harus mengajar dengan baik untuk dia. Dan yang selanjutnya adalah faktor psikologis, di mana yang dimaksud faktor ini adalah motif, sikap, perhatian, bakat, tanggapan, pengamatan, minat, dan inteligensi, di mana kita harus memperhatikan sikap anak didik kita, bakat anak didik kita, tanggapan, pengamatan anak didik kita, dan minat, inteligensi anak didik kita. Baiklah, yang terakhir, upaya meningkatkan kemandirian dalam belajar. Yang pertama yaitu aktivitas sebelum proses pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar dengan positif, di mana kita harus menciptakan pembelajaran dengan inti pembelajaran adalah hal yang positif. Yang ketiga, mengembangkan rencana pembelajaran. Kita sebagai guru harus mengembangkan rencana pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya, mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai. Yang selanjutnya, melaksanakan kegiatan pembelajaran atau monitoring. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil pembelajaran individu. Di sini juga kita dapat meningkatkan kemandirian siswa. Kita harus melibatkan, yaitu yang pertama, melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, di mana kita harus mengajar menggunakan mahasiswa kita harus mengajak mahasiswa kita, anak didik kita dengan belajar aktif. Yang kedua, memberikan pilihan sumber pembelajaran. Kita sebagai guru harus memberikan diri kepada anak didik kita dengan sumber yang akan kita berikan kepada anak didik kita. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memilih dan memutuskan. Kita sebagai guru berhak untuk memberikan kesempatan dan memilih memutuskan bagi anak didik kita. Dan kita juga bisa memberikan saran kepada anak didik kita. Yang keempat, memberikan semangat pada siswa, di mana kita sebagai guru harus memberikan motivasi, semangat terhadap anak didik kita agar anak didik kita termotivasi dalam pembelajaran yang akan kita berikan. Yang kelima, mendorong siswa melakukan refleksi. Dan sekian hasil penjelasan saya ucapkan terima kasih. Shalom.